Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya rekan-rekan? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, ini kan kita sesi Vicon kita yang kedua ya. Sebetulnya jadwal Vicon itu sudah ada ya. Kemarin Kak Prodi sudah sudah membuat jadwal Vicon untuk semua mata kuliah. Namun karena saya sudah membuat jadwal dari minggu lalu untuk setiap perkuliahan semua mata kuliah, maka mungkin sesi jadwal Vicon untuk yang sudah dijadwalkan oleh Prodi akan saya mulai berlakukan di minggu ke-5 berarti ya. Baik, ini sesi Vicon kita yang kedua. Yang pertama kita sudah mempelajari, masih ingat nggak? Sudah mempelajari apa saja? Mengenai akuntansi biaya, ruang lingkupnya, konsepnya bagaimana, dan perbedaannya dengan akuntansi manajemen dan keuangan. Kemudian kita sudah mempelajari apa itu biaya dan bagaimana pengakuan biaya. Kemudian dibagi beberapa menjadi biaya utama dan biaya konversi, yang termasuk apa saja untuk biaya utama juga rekan-rekan sudah belajar ya. Kemudian yang konversi apa saja. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 3. Dan hari ini, di sesi Vicon 2 ini, saya ingin membahas sesi 3 dan 4, agar kita tidak tertinggal ya, karena minggu ini sudah masuk ke sesi keempat. Nah, sesi 3 dan 4. Nah, untuk sesi 3 sendiri sebetulnya dibagi 3 bagian oleh koordinatornya. Namun yang saya share di LMS sesuai dengan video pembelajarannya itu hanya 1. Nah, di sini saya akan paparkan semua ketiga bagian tersebut. Nanti PPT ini akan saya share beserta rekamannya. Jadi begitu ya rekan-rekan ya. Sekaligus saya juga membahas sesi 4. Baik, kita mulai. Kita masuk untuk sesi 3 ini, metode harga pokok pesanan. Jadi sesi 3 dan 4 itu sama, harga pokok pesanan, cuman mempelajari akuntansi yang berbeda-beda. Jadi kita mulai di sini. Apa sih yang namanya metode harga pokok pesanan? Jadi metode harga pokok pesanan ini mungkin rekan-rekan sudah mulai membaca. Sudah dibaca belum nih materinya? Saya pastikan dulu nih. Karena ini sudah di-share minggu lalu. Ada yang sudah baca? Kalau ditanya download pasti sudah download. Tapi yang baca ada nggak? Ada yang sudah baca? Coba saya tanya nih satu-satu. Coba Mbak Maria Ulfa udah baca belum materinya? Belum, Bu. Belum? Ya, belum. Yang sesi 3 belum? Baru di-download. Coba yang lain. Coba Rani, Mbak Rani. Sudah mulai membaca belum nih? Untuk materi sesi 3. Kalau sesi 4 kan baru saya share tadi pagi ya. Sesi 3, ada yang sudah baca belum? Jangan-jangan belum semua ini. Baik. Nah, ini saya mulai bahas saja. Baik, mengenai metode harga pokok pesanan ini adalah rekan-rekan harus tahu pengertiannya terlebih dahulu, bahwa metode harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pekerjaan atau pesanan. Jadi mudahnya begini. Metode ini hanya digunakan oleh perusahaan yang membuat produknya berdasarkan pesanan. Jadi kalau ada pesanan masuk baru dia buat menggunakan metode harga pokok pesanan ini. Jadi di sini dideskripsikan bahwa metode harga pokok ini untuk pekerjaan yang dibuat berdasarkan pesanan.
apa saja industri apa saja yang termasuk atau yang menggunakan yang menerapkan metode perhitungan ini di sini dijelaskan bahwa industri konstruksi, kemudian percetakan mebel, kemudian pembuatan kapal dan pesawat terbang yang menggunakan penggunaan metode harga pokok pesanan karena di produknya itu berdasarkan pesanan dari pelanggannya. Atau misalkan di bidang jasa seperti bengkel, di sininya perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif. Jadi dia baru akan melakukan atau memproses produknya jika ada pesanan masuk. Nah, pesanannya ini menggunakan metode harga pokok pesanan. Untuk menghitung harga pokok pesanan, kita perlu tahu bagaimana formulanya dalam menghitung harga pokok per unitnya. Nah, harga pokok per unit pesanan ini kita bagi antara total biaya produksi dibagi jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Contoh di sini, agar rekan-rekan mudah memahaminya. PT Jaya Jahit memproduksi seragam berdasarkan pesanan pada 1 April 2020. Perusahaan mendapat pesanan dari PT Edukasi, yaitu 1.000 unit baju sekolah untuk murid sekolah dasar. Total biaya produksi untuk memproduksi 1.000 unit baju ini adalah sebesar 200 juta. Nah, pertanyaannya, berapa harga pokok per unit dari pesanan tersebut? Maka kita tinggal gunakan rumus ini. Kemudian masukkan datanya, kita kumulasikan, kita bagi, berarti total biaya produksinya adalah 200 juta. Kemudian dibagi dengan jumlah pesanannya, berapa jumlah pesanannya? 1.000 unit. Maka 200 juta dibagi 1.000 unit, maka harga satu bajunya berapa? Itu 200.000 per unitnya. Karena dia butuh 1.000 unit, dia butuh 200 juta, maka diketahuilah harga pokok per unit pesanannya adalah satu unitnya adalah 200.000. Ini adalah formula untuk menghitung harga pokok per unit pesanan. Ini mudah ya rekan-rekan, ada pertanyaan nggak? Bagaimana cara menghitung harga pokok per unit pesanan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Masih aman ya? Nah, sekarang kita masuk ke beberapa sifat umum untuk semua pekerjaan pada metode harga pokok pesanan. Jadi di sini ada 5. Yang pertama adalah tiap pekerjaan itu harus bisa diidentifikasi menurut sifat fisik dan masing-masing biayanya. Jadi kita identifikasi dulu apa saja yang termasuk ke dalam atau mungkin biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Kemudian nanti kita akan melihat permintaan atau pemakaian bahan baku langsung. Nah, ini perlu kita kita hitung. Jadi ada yang digunakan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, yang mana diidentifikasikan menurut pekerjaannya, dan biasanya setiap pekerjaan memiliki nomor tersendiri. Jadi kalau pesanan itu biasanya akan ada nomor uniknya, misalnya 101, 102. Kemudian overhead pabrik dibebankan kepada masing-masing pekerjaan berdasarkan suatu tarif overhead yang ditetapkan. Jadi ini juga perlu kita cari ketika kita nanti menghitung. Jadi kan akuntansinya nanti kita akan melihat pertama akuntansi dari bahan baku. Yang kedua akuntansi dari tenaga kerja, dan yang ketiga adalah akuntansi dari overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik. Nah, ini untuk overhead pabrik nanti kita perlu cari tarifnya terlebih dahulu. Kemudian setiap pekerjaan mempunyai daftar biaya biaya atau kartu harga pokok. Jadi nanti bentuknya bagaimana di sini ada, nanti rekan-rekan bisa lihat. Kemudian menghitung laba atau rugi biaya atau harga pokok persatuan produk ditentukan oleh masing-masing pekerjaannya. Nah, ini adalah sifat umum untuk semua pekerjaan pada metode harga pokok pesanan. Jadi kalau kita menghitung harga pokok pesanan, biasanya nanti kita lihatnya di kartu harga pokok pesanannya. Kartunya itu adalah kartu yang mengumpulkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan.
Kemudian juga kartu harga pokok pesanan ini merupakan buku besar pembantu untuk akun barang dalam proses. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah kartu harga pokok pesanan, yang mana ketika pesanan masuk, kemudian kita mulai mengumpulkan apa saja yang kita gunakan untuk membuat produk tersebut. Misalkan bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dibebankan. Ini rekan-rekan harus tahu ya, overhead pabrik kan itu terdiri dari apa? Ada dua. Kemarin semua yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik, pokoknya di luar bahan baku langsung ini dan tenaga kerja langsung. Jadi misalkan ada bahan baku tidak langsung, nah itu masuk overhead. Tenaga kerja tidak langsung, nah itu juga masuk ke overhead pabrik. Nah ini ya bentuknya kartu harga pokok pesanan, di mana di sini bisa dilihat yang digunakan bahan baku langsungnya berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, overhead pabriknya berapa. Ini merupakan total biaya produksi, nanti dimasukkan. Nah di sini juga dimuat yang diisi adalah harga jual produk tersebut. Kemudian ini total biaya produksi, beban usaha ya berapa yang digunakan sampai nanti terlihat labanya dari pesanan tersebut. Ini adalah contoh kartu harga pokok pesanan. Oke, ini bagian pertama. Ada pertanyaan nggak untuk bagian pertama sebelum saya lanjut ke bagian kedua? Ada pertanyaan rekan-rekan? Tidak, Bu. Tidak ya. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah kita mulai membahas mengenai akuntansi, bagaimana ketika kita melakukan pencatatan jurnal untuk yang pertama bahan baku, kedua tenaga kerja, yang ketiga adalah overhead pabrik. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama, akuntansi untuk biaya bahan baku. Nah, di sini ada catatan bahwa seluruh biaya produksi dicatat dalam satu akun pengendali, yaitu barang dalam proses. Untuk akuntansi biaya bahan baku akan ada dua jenis transaksi yang mana mempengaruhi biaya bahan baku ini. Yang pertama adalah pembelian. Pembelian biasanya kita gunakan ketika orderan masuk, pesanan masuk. Nah, kita mulai mengumpulkan bahan bakunya yang akan kita gunakan. Misalkan kita mau buat kursi, kan termasuk ke dalam industri mebel atau furniture ya. Kursi, jadi butuh kayu, kita beli kayunya. Nah, kita mulai mencatatkan pembelian dan penerimaan bahan bakunya. Kemudian kursi tersebut akan masuk ke dalam proses pembuatan. Maka dari bahan baku tersebut kita masukkan ke dalam barang dalam proses. Nah, ini kita lihat nih. Untuk pencatatan yang pertama adalah pencatatan pembelian dan penerimaan bahan baku. Ini dengan sistem perpetual. Sistem perpetual itu kan sebenarnya ada dua sistem ya, perpetual dan periodek. Yang paling sering digunakan adalah perpetual. Perpetual apa? Semua baik pengeluaran atau pemasukan itu semua dicatatkan dalam pembukuan. Itu artinya ya dengan sistem perpetual. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pencatatan jurnal akuntansi untuk bahan baku dalam metode harga pokok pesanan. Pencatatan pembelian atau penerimaan. Berarti kalau perusahaan membeli bahan baku untuk membuat sebuah produknya, maka akan dicatatkan ke dalam pertama, ini baru membeli ya, persediaan bahan baku. Akan dicatatkan ke persediaan bahan baku. Ini namanya jurnal. Kemudian berada di debit. Kenapa berada di debit? Ada yang bisa dijelaskan persediaan bahan baku kenapa berada di debit? Ada yang masih ingat pengantar akuntansi? Karena termasuk akun apa? Termasuk akun aset yang mana kalau saldo normalnya itu berada di debit. Jadi ketika dia bertambah akan berada di debit. Jika dia berkurang akan berada di
Kredit. Nih, rekan-rekan harus ingat nih, ini masih jurnal loh. Kemudian, ketika pembelian tersebut dengan kredit atau misalkan tidak dengan cash, tidak dengan tunai, maka akan muncul yang namanya hutang dagang. Hutang dagang jika bertambah posisinya akan dikredit karena dia termasuk akun apa? Kewajiban. Jika bertambah posisinya di kredit. Ini saldo normalnya jika bertambah di kredit. Nah, kalau dia pakai tunai, langsung kas, berarti kas termasuk akun aset yang mana jika berkurang posisinya akan di kredit. Nah, ini namanya apa? Pencatatan double entry system ya. Jadi double entry system itu kan kalau dalam penjurnalan nggak boleh satu, dia akan melibatkan dua atau lebih akun karena hasil debit dan kredit ini harus equal, harus sama ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Misalkan di sini contohnya PT Kria Persada membeli bahan baku senilai 250 juta secara kredit. Maka jurnalnya bagaimana? Jika dia membelinya secara kredit, kita catatkan dulu persediaan bahan bakunya 250 juta di debit. Maka kalau dia menggunakan kredit, maka kita tulis hutang dagang di kredit sebesar 250 juta. Nah, ini ya, bagaimana kita melakukan pencatatan jurnal untuk pembelian dan penerimaan bahan baku menggunakan metode harga pokok pesanan. Bisa dipahami rekan-rekan? Ya, Bu. Bisa ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi pembelian, sekarang pengeluaran. Pengeluaran artinya bahan baku tersebut kita gunakan sudah mulai masuk ke dalam proses pembuatan produk tadi. Jadi yang tadinya masih persediaan kita masukkan ke dalam barang dalam proses. Jadi untuk pencatatan pemakaian bahan baku langsungnya, maka kita catatkan barang dalam proses di debit. Sedangkan untuk persediaan bahan bakunya di kredit. Jadi tadinya kan persediaan bahan baku, karena dia sudah diambil bahan bakunya dari persediaan tersebut, kita pindahkan ke barang dalam proses. Maka persediaan bahan bakunya akan berkurang. Posisinya akan berada di kredit. Gitu ya rekan-rekan. Nah, di sini ada contoh. Misalkan PT Kria Persada menggunakan bahan baku langsung 200 juta untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari beberapa pelanggan. Menggunakan bahan baku 200 juta untuk mengerjakan pesanan. Bagaimana ayat jurnal untuk mencatat bahan baku? Nah, kalau mencatatnya tinggal pindahkan, berarti barang dalam prosesnya 200 juta, persediaan bahan bakunya 200 juta. Nah, ini adalah bagaimana kita mencatat pemakaian bahan baku langsung. Nah, bagaimana kalau bahan baku tidak langsung? Nah, kalau tadi bahan baku langsung masuknya ke barang dalam proses, atau ketika membeli dia masuknya ke persediaan bahan baku. Nah, kalau bahan baku tidak langsung kan termasuk ke dalam biaya overhead ya. Maka di sini kita catatkan ke dalam jurnalnya adalah jika sudah mulai menggunakan bahan bakunya untuk membuat produk tersebut, maka dicatatkan biaya overhead pabrik. Di debit persediaan bahan bakunya di kredit. Contoh, PT Kria Persada menggunakan bahan baku tidak langsung 5 juta untuk mengerjakan pesanan. Bagaimana ayat jurnal untuk mencatat bahan baku tidak langsung? Berarti biaya overhead-nya 5 juta di debit, persediaan bahan bakunya di kredit sebesar 5 juta. Ini bagaimana mencatatkan pengeluaran dan pemakaian bahan baku tidak langsung.
Kalau tadi bahan baku langsung, ini bahan baku tidak langsung. Kalau tidak langsung yang muncul apa? Biaya overhead pabrik. Sampai sini paham ya rekan-rekan? Bagaimana mencatatkan persediaan bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, sekarang masuk ke pencatatan pengembalian bahan baku. Kenapa pengembalian bahan baku? Jika membuat sebuah produk, bahan baku yang kita beli itu tidak habis, maka akan dikembalikan ke gudang. Jadi misalkan ada 100 unit bahan baku yang digunakan. Yang digunakan hanya 90. Berarti 10-nya akan dikembalikan ke gudang. Nah, 10 ini perlu kita catatkan. Bagaimana mencatatkannya? Berarti kita masukkan lagi ke dalam persediaan bahan baku. Nah, 10 ini kita catatkan ke persediaan bahan baku. Kemudian, untuk yang dikredit adalah barang dalam proses. Karena kalau misalkan bahan baku langsung kan dia masuknya barang dalam proses ya, bukan biaya overhead. Nah, kalau bahan baku langsung berarti persediaan bahan baku, barang dalam proses dikredit. Jadi ini 10, di sini 10. Nah, kalau bahan baku tidak langsung, berarti persediaan bahan baku terhadap biaya overhead pabrik. Jadi kalau di sini 10, ini 10. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Ini pencatatan pengembalian bahan baku untuk yang langsung dengan tidak langsung. Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Silakan jika ada pertanyaan. Kita sudah sampai pada pencatatan pengembalian bahan baku untuk bahan baku langsung dan tidak langsung. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan, berarti saya lanjutkan ke metode harga pokok untuk bagian yang ketiga. Tadi yang pertama dan kedua sudah, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Yang kedua adalah tadi membahas akuntansi untuk bahan baku. Sekarang kita masuk akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Sama halnya seperti bahan baku, dia akan ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Biasanya biaya tenaga kerja ini akan mencatat total gaji dan upah. Jadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Kemudian mengalokasikan total gaji dan upah. Jadi menjadi biaya tenaga kerja langsung jika dia tenaga kerja langsung dibebankan ke akun barang dalam proses, sama halnya dengan bahan baku langsung. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung dibebankannya kemana? Ke biaya overhead pabrik. Jadi ini sama seperti ketika kita mengalokasikan untuk akuntansi bahan baku, baik itu langsung maupun tidak langsung. Dan untuk ayat jurnal atau transaksi yang terjadi ketika kita akan mencatatkan tenaga kerja ini, akan ada 3 transaksi. Yang pertama adalah pencatatan pembebanan gaji. Jadi ini dicatatkan ketika perusahaan sudah jadi misalkan dia tutup bukunya tanggal 20, kemudian tanggal 31 itu akan dibayarkan gajinya. Kan dia harus mencatat. Jadi pertama yaitu mencatat pembebanan gaji dan upah untuk tenaga kerja dengan mendebit. Jadi kalau baru mencatatkan ini, baru planningnya perusahaan akan membayarkan gaji, berarti dicatatkan ke dalam jurnalnya adalah yang didebit adalah akun gaji dan upah. Yang dikredit adalah utang gaji. Nah ini ayat jurnal yang pertama, yaitu mencatat pembayaran gaji. Dia masih mendebit akun gaji dan mengkredit akun utang gaji. Yang kedua, ini misalkan baru di tanggal 20. Nah, ini tanggal 31-nya dia bayar gajinya. Dia melakukan pembayaran. Berarti dia mencatat pembayaran gaji dan upah tenaga kerja dengan mendebit akun utang gaji dan mengkredit akun kas. Berarti gaji karyawannya sudah diberikan.
Kemudian yang ketiga adalah mendistribusikan gaji dan upah. Yang mana di sini akun yang dikredit adalah gaji dan upah. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat di sini. Di sini adalah contoh PT Kria membayar total gaji untuk karyawan pabrik sebesar 25 juta. Rinciannya adalah sebagai berikut. Jadi dari 25 juta ini ada gaji dan upah tenaga kerja langsung 20 juta. Kemudian gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung yaitu 5 juta. Totalnya adalah 25 juta. Maka bagaimana ketika kita ingin mencatat ayat jurnalnya? Yang pertama adalah mencatat pengakuan gaji dan upah. Yang kedua, mencatat pembayaran ketika sudah melakukan pembayaran. Yang ketiga, mendistribusikan gaji dan upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Jadi kalau tenaga kerja langsungnya ini kita catatkan di barang dalam proses, tenaga kerja tidak langsung masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama, mencatat pengakuan gaji dan upah. Yang didebit adalah gaji dan upah karena ini bebannya masih ada nih, dia utang gajinya kan belum dibayarkan, jadi ini masih mencatat pengakuan gaji dan upah. Gaji dan upah akan berada di debit, hutang gaji akan berada di kredit. Ini baru mencatatkan pengakuan gaji dan upah. Nah, ketika membayar maka hutang gajinya ini bebannya kan sudah sudah dibayarkan ya, jadi perusahaan tidak lagi memiliki hutang, maka akan berada pindah dari kredit ke debit ya. Karena dia merupakan akun kewajiban yang mana jika berkurang dia akan posisinya di debit. Maka apa yang akan berkurang dari pembayaran gaji tersebut selain hutangnya, maka kasnya juga akan berkurang di posisi kredit. Karena membayar gajinya dari kas ya, maka kasnya berkurang akan berada di kredit. Ini untuk mencatat pembayaran gaji dan upah, jadi sudah dibayarkan. Kemudian kita perlu mencatatkan distribusi gajinya, karena kan kalau kita lihat 25 juta ini nggak kelihatan bahwa di situ ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Maka dicatatkan satu-satu. Untuk yang tenaga kerja langsung disebut di sini adalah termasuk biaya barang dalam proses. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung adalah biaya overhead pabrik. Barang dalam proses 20 juta, biaya overheadnya 5 juta, gaji dan upah adalah sebesar 25 juta. Ini harus equal, harus sama. Ini adalah ayat jurnal ketika mencatatkan akuntansi untuk tenaga kerja. Setelah kita mempelajari akuntansi tenaga kerja, sekarang kita masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika melakukan perhitungan biaya overhead pabrik pada metode ini perlu kita mencari tarif biaya overhead. Nah, tarifnya adalah membagi antara total biaya overhead pabrik dibagi basis alokasi tertentu atau biaya alokasi ini tercermin biasanya dilihat dari mana, melihat dari segi mana biaya yang paling besar untuk tidak langsung. Jadi untuk biaya-biaya tidak langsung atau biaya overhead-nya tercermin dari apa yang paling besar. Nah, itu dijadikan alokasi. Nah, untuk pencatatan biaya overhead pabrik ini, jika mencatatkan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pekerjaan atau produk berdasarkan tarif, maka dicatatkan di dalam jurnalnya namanya biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ini untuk pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, untuk mencatatkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya berarti harus dirinci sama seperti ketika kita melihat akuntansi tenaga kerja tidak langsung. Dibagi kan ada
langsung dan tidak langsung itu kan dirinci satu-satu. Nah, ini juga biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu harus dilihat apa saja yang dikeluarkan. Baik itu bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, dan lain-lain. Pokoknya di luar bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung semua termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, ini contoh bagaimana mencatatkan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kalau pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan, maka dicatatkan di sini barang dalam proses di debit dan biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah di kredit. Nah, kalau kita mencatatkan total dari biaya overhead pabrik sesungguhnya yang dikeluarkan, maka biaya overhead pabrik di debit apa saja yang termasuk biaya-biaya ke dalam biaya overhead pabrik itu dicatatkan satu persatu. Misalkan di sini akumulasi penyusutan, kemudian biaya dibayar di muka, hutang dagang, kas, dan lain-lain yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, ini bagaimana mencatatkan akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Sampai sini ada pertanyaan nggak rekan-rekan sebelum saya lanjutkan? Masih bisa dipahami ya? Masih, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke akuntansi untuk pekerjaan yang telah selesai. Jadi, kalau tadi kita baru membeli bahan bakunya, kemudian kita memproses bahan baku tersebut. Nah, sekarang bahan baku tersebut sudah berubah menjadi suatu barang jadi. Jadi, mencatatkan akuntansi untuk pekerjaan yang telah selesai. Maka kalau dalam mencatatkan pekerjaan yang telah selesai, maka saldo akun barang dalam proses pada akhir periode ini sama dengan jumlah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan yang terdapat pada kartu-kartu harga pokok pesanan. Nah, kalau kita catatkan ke dalam jurnalnya, akan muncul yang namanya barang jadi. Ini kan sudah selesai. Jadi kalau belum selesai kan dia masih ada di barang dalam proses jika produknya belum selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti barang dalam proses ini akan berkurang. Nah, yang bertambah apa? Yang bertambah adalah barang jadi. Maka barang jadi di debit, barang dalam prosesnya akan berada di kredit. Nah, ini mencatatkan barang akuntansi untuk pekerjaan yang telah selesai atau dari barang misalkan biasanya kalau yang belum jadi barang setengah jadi atau biasanya disebut barang dalam proses ya. Nah, ini kalau sudah selesai maka muncullah ini barang jadi. Nah, kalau barang jadi tersebut siap untuk dijual berarti kita catatkan lagi akuntansinya. Akuntansi untuk penjualan barang jadi. Bagaimana mencatatkan penjualan barang jadi? Kalau sudah jadi barangnya dan siap dijual, pertama sekali kita akan mencatatkan yang namanya beban pokok penjualan di debit dan barang jadinya yang siap untuk dijual akan berada di kredit. Artinya barang jadi tersebut akan dijual. Jadi kan pesanannya ini sudah dikirim, mau dikirim ke si pemesannya atau si konsumennya. Sudah dikirim, kemudian kita tunggu uangnya. Nah, dalam masa tunggu itu bisa muncul piutang usaha kalau misalkan nggak dibayar secara tunai, nggak langsung ya. Maka muncul yang namanya piutang usaha. Ini adalah pengakuan pendapatan dari penjualan. Jika tidak langsung ya, tidak tunai, sudah dikirim barangnya ke si pemesan namun pembayarannya tidak pada saat itu. Jadi kita masih menunggu, maka akan muncul namanya piutang usaha. Piutang usaha merupakan akun aset yang mana jika bertambah dia akan berada di debit. Kemudian yang dikredit apa? Barang jadi karena sudah dikirim ke si pemesannya atau si konsumen. Nah, ini adalah akuntansi untuk penjualan barang jadi. Maka kalau sudah diterima, bagaimana nih? Ada yang tahu nggak? Atau dikirim langsung diterima uangnya. Berarti
Di sini apa? Adalah kas ya. Kalau diterima secara tunai pembayarannya. Sampai sini ya, ada pertanyaan rekan-rekan? Tidak ada? Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi 4. Sesi 4 ini masih sama, metode harga pokok pesanan, tapi untuk akuntansi barang yang rusak. Jadi, kalau rekan-rekan sudah mulai baca materinya, sudah mengetahui bahwa dalam pembuatan produk, tidak semuanya akan sempurna hasilnya. Tentu ada misalkan dari 100 produk yang dibuat. Mungkin ada sekitar 10 atau 20 produk yang cacat atau yang rusak. Nah, ini bagaimana ketika kita melakukan penjurnalan atau pengakuan akuntansi untuk barang yang rusak tersebut. Nah, untuk pengertian barang yang rusak ini atau barang rusak adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas produksi dan tidak ekonomis untuk diperbaiki. Nah, pengakuan barang rusak ini bagaimana dalam di sisi perusahaan? Sebetulnya jika dia rusaknya, nah di sini perlakuan akuntansinya, jika rusaknya normal, maka seharusnya barang tersebut bisa dijual, tapi tidak dengan harga normalnya. Jadi seharga nilai sisanya. Atau misalkan sifat kerusakannya abnormal, berarti tidak mungkin lagi dan manfaat dari produk tersebut atau fungsi dari produk tersebut tidak dapat dinikmati oleh si konsumen. Berarti harus dibuang. Nah, ini semua jadi kalau ada biaya yang timbul dari barang rusak tersebut, maka biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih dapat dibebankan ke biaya overhead pabrik. Jadi kalau misalkan menghitung barang rusak, maka kita akan menggunakan atau membebankan ke biaya overhead pabrik. Nah, agar lebih mudah, nanti rekan-rekan bisa lihat di sini. Contoh di sini adalah PT AB, yang mana selama Juni 2018 menghasilkan 1000 unit untuk produk A. Nah, pekerjaan ini dinombori nomor 101. Total biaya produksi atau biaya-biaya yang digunakan di sini bisa dilihat, ada bahan baku langsung dengan total biaya 6 juta. Biaya per unitnya adalah 600 rupiah untuk satu unit bahan bakunya. Kemudian tenaga kerja langsung 4 juta dengan biaya per unit 400 rupiah. Biaya overheadnya 125% dari biaya tenaga kerja langsung, berarti 100%-nya 4 juta, 25%-nya adalah 1 juta, maka total 5 juta. Dengan biaya per unit 500 rupiah per unitnya. Total biaya produksinya adalah sebesar 15 juta. Maka harga satuan atau harga pokok per unit untuk satu unit produk A adalah sebesar 1.500. Ini untuk produk A. Nah, dalam tarif overhead pabrik, karena di sini ada menggunakan biaya overhead pabrik, maka kita perlu mencari tarifnya. Di sini tertera bahwa tarif overhead pabrik itu sebesar 500. Nah, 500 rupiah ini sudah include untuk taksiran biaya kerusakan. Jadi, pembebanan biaya kerusakan itu sudah masuk ke dalam tarif overheadnya, yaitu sebesar 50 rupiah per unit yang diproduksi. Nah, contoh di sini. Maka ayat jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan 101 adalah sebagai berikut. Maka kita catatkan barang dalam prosesnya 15 juta, persediaan bahan baku 6 juta, gaji dan upah 4 juta, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah 4 juta. Ini total 15 juta. Jika misalkan diasumsikan ada 200 unit yang rusak karena kejadian yang normal. Maksudnya berarti kalau normal
si barang tersebut atau barang rusak tersebut masih dapat dijual. Dapat dijual sebesar 100 unit rupiah. 100 rupiah per unitnya. Maka bagaimana perhitungan atas barang rusak tersebut? Pertama kita hitung dulu total biaya untuk barang yang rusak. Total biaya barang yang rusak adalah sebesar 300.000 dari 200 unit dikalikan tadi 1 unit harga produk A kan 1.500, maka dapat 300.000. Ini total biaya yang rusak karena yang rusak ada 200 unit. Kemudian jika dijual barang tersebut laku berapa? Nilai penjualan barang yang rusak 20.000. Yaitu 200 unit, jika yang rusak dijual dengan 100 rupiah, maka hasilnya 20.000. Maka berapa total biaya overhead pabrik atau pembebanan ke biaya overhead pabrik untuk biaya barang yang rusak? Totalnya adalah 280.000. Dari 300.000 ditambah 20.000, dikurang 20.000. Totalnya adalah 280.000. Ini adalah pembebanan ke biaya overhead pabrik. Maka kalau kita catatkan ke dalam jurnalnya, berarti barang yang rusak jika dijual dapat kita mendapatkan pendapatan sebesar 20.000. Biaya overhead pabriknya 280, maka barang dalam proses. Jadi kalau barang tersebut sudah dijual, otomatis barang dalam prosesnya akan berkurang. Yaitu di sini ditulis kredit 300.000. Ini juga sama ini harus sama. Ya. Seperti ini bagaimana kita memuat atau membuat ayat jurnal dari barang yang rusak. Akuntansi untuk barang yang rusak. Nah, untuk barang yang rusak dijual pada taksiran harga persediaan yang sudah dicatat. Jadi misalkan kita sudah mencatat barang yang rusak itu bisa dijual, kita sudah dapat 20.000. Maka barang yang rusak sudah terjual di kredit 20.000. Tapi ternyata barang yang rusak itu misalkan ternyata bisa dihargai 22.000. Oke, bagaimana kita mencatatkan? Nah, ini tetap kita 2.000-nya ini tetap kita bebankan ke biaya overhead pabrik dan harus dicatat. Maka kas 22.000, 2.000-nya adalah biaya overhead pabrik dan barang rusaknya adalah 20.000. Ini ketika kita mencatatkan taksiran harga persediaan yang sudah dicatat atau berubah dari 20.000 menjadi 22.000. Jadi harus jelas dari mana tetap kita bebankan ke biaya overhead pabrik. Apakah itu misalkan ternyata ada tambahan dari 20.000, ternyata mungkin bisa dimodifikasi sehingga menjadi 22.000. Nah, jika dihitung biaya produksi yang terjadi selama Juni 2018, maka di sini kita catatkan pertama adalah 15 juta. Berarti 15 jutanya ini enggak semua untuk 10.000 unit, tapi untuk 9.800 unit karena ada 200 unit produk yang rusak. Harga pokok unit yang tidak rusak berarti sisanya berapa? 14.700.000. Dari mana? Dari 15 juta dikurang 300.000. Kan tadi total biaya yang dikeluarkan untuk barang rusaknya. Maka kita catatkan untuk unit yang telah selesai dan tidak rusak. Yang tidak rusak adalah 14.700.000. Maka barang jadi di debit 14.700.000 dan barang dalam prosesnya 14.700.000. Ini adalah pencatatan untuk unit yang sudah selesai dan tidak rusak. Berarti selesai nih materi kita sesi 3 dan sesi 4. Silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sudah bisa dipahami? Gimana rekan-rekan, bisa dipahami ya?
Ya, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau begitu berarti materi sesi 3, sesi 4 sudah selesai. Dan tidak ada pertanyaan. Berarti kita lanjut lagi nanti Vicon di minggu depan untuk membahas sesi 5. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Terima Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih.